Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya Fattahu ya 'Alimu ya Rahmanu ya Rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di rumah Sinai untuk memulai daras kita dalam pembahasan ilmu sorof, terkhusus bagi para pemula ilmu sorof, yang mana penjelasannya akan saya sampaikan sebagai penjelasan muqtadi atau penjelasan pemula yang bisa mengantarkan kepada pemahaman kawan-kawan terhadap bacaan atau kitab-kitab mutawasit. Terlebih dahulu, ketika kita memulai suatu ilmu, tentunya kita tidak bisa memulai mencari sesuatu yang sama sekali belum kita ketahui apa yang sedang kita cari. Anggap saja misal ada seseorang yang sedang sibuk ya, karena dia mencari sesuatu. Anggap aja misalnya Rahmat lagi ada di sholat, tiba-tiba dia keliling pojok kanan, pojok kiri, hamam, dapur gitu ya. Kan orang pasti bertanya, kamu nih ngapain gitu ya. Kemudian Rahmat bilang, ya nih, saya juga nggak tahu lagi dari apa. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti kalau ada seseorang yang sedang mencari sesuatu, setidaknya hal-hal yang kecil dari apa yang sedang dia cari, pasti dia tahu. Misal, pulpen saya yang merah, lihat nggak? Ya walaupun sebenarnya mereknya standar ataupun high tech gitu ya, dan seterusnya. Cuma kan setidaknya dia tahu hal-hal yang masih umum apa yang sedang dia cari. Karena tadi ketika Rahmat jawabannya adalah saya juga nggak tahu lagi nyari apa, pasti yang bertanya semakin berpikir, ini orang waras nggak sih? Begitupun orang yang sedang mencari ilmu gitu ya. Ketika orang sedang mencari ilmu, tiba-tiba dia ditanya, kamu lagi nyari ilmu apa? Saya lagi nyari ilmu nahwu. Kamu tahu nggak ilmu nahwu itu apa? Ya saya juga nggak tahu sih ilmu nahwu itu apa, intinya saya lagi nyari. Nah itu sama seperti halnya orang yang sedang mencari ballpoint tadi, tapi ternyata dia nggak tahu sama sekali yang sedang dia cari. Maka dari sini kita mengenal para ulama ketika sebelum memulai dalam pembahasan atau belajar suatu fan ilmu, maka para ulama mengatakan la budda likulli syari'in fi kathratin min an yatasawwaraha biwahdatin. La budda likulli syari'in fi kathratin min an yatasawwaraha biwahdatin ma. Artinya la budda secara bahasa itu maknanya tidak ada jalan untuk kabur. Maksudnya adalah harus dihadapi gitu. Artinya wajib. La budda, wajib banget, harus dihadapi. Likulli syari'in, bagi setiap syariat. Syariat itu orang yang memulai. Apa perbedaan syari' dengan muqtadi? Perbedaannya seperti ini. Syari' itu kalau misal orang yang lagi lari, contohnya misalnya Fikri lagi lomba lari. Langkah pertama Fikri ketika melewati garis start itu namanya ibtida. Maka Fikrinya dinamakan muqtadi. Artinya sudah melangkah, itu muqtadi. Awalan yang sudah memulai. Artinya permulaannya sudah berlangsung gitu ya. Berlangsung yang di awal-awal. Kalau syari itu baru mau mulai, lagi start, lagi jongkok gitu ya. Kalau orang mau balap lari itu lagi jongkok, belum sampai melangkah gitu ya. Itu namanya syari. Berarti orang yang baru akan memulai suatu ilmu gitu ya. La budda, itu wajib gitu ya.
fi kasrotin, dalam mencari masail yang sangat banyak. Kasro itu kan banyak. Maksudnya banyak di sini adalah masail. Masail itu apa? Masail itu jamak taksir daripada masalah. Masalah itu apa? Masalah itu masdar ghairu mim atau isim makan daripada sa'ala. Artinya kalau dikatakan isim makan, berarti masalah adalah tempat ditanyakan dan dibahas. Tempat ditanyakan dan dibahas. Tempat ditanyakan dan dibahas. Ketika ada banyak hal yang ditanyakan dan dibahas, ditanyakan dibahas, maka menjadi masail. Masail inilah yang dikatakan sebagai kasrah. Ini yang dibahas di dalam suatu fan ilmu. Ketika ilmu nahu misalnya, di situ dipertanyakan, apakah mubtada itu i'rabnya rafa? Maka ulama membahas, mubtada itu marfu dan seterusnya. Maka menjadi satu masalah. Ketika khobar ditanyakan juga, dibahas di sana, menjadi mas'alatan dan seterusnya sampai menjadi masalah. Wajib bagi setiap orang yang akan memulai suatu ilmu fi kasratin, dalam pembahasan yang banyak sekali di dalamnya terdapat masail, min an yatasawwaruha. Apa yang wajib tadi? Min an yatasawwaruha. Wajib mentasawurkan haknya kembali kepada kasrah. Wajib mentasawurkan kasrah tadi. Tasawurnya dengan apa? Baknya berarti ta'alluq kepada yatasawwar tadi. Biwahdatin ma, dengan satu sisi dari segi apapun, baik itu dari segi manfaatnya, baik itu dari segi apapun itu terserah. Misal ada orang ditanya, kamu lagi belajar apa? Saya lagi belajar nahwu. Kamu tahu nggak nahwu itu apa? Ya nahwu itu yang itulah bahas bahasa Arab. Cukup, sudah cukup. Ketika ditanya, kamu lagi belajar apa? Mau belajar apa? Saya mau belajar mantik. Kamu tahu nggak mantik itu apa? Ya mantik itulah yang bikin mikir gitulah. Cukup, sudah cukup. Yang penting wajib ketika ini memulai suatu fan, min an yatasawwaruha biwahdatin ma, mengetahui titik kecil dari segi apapun. Terserah, baik itu tasawurnya benar maupun tasawurnya salah, terserah. Misal kamu lagi belajar apa? Belajar nahwu. Kamu tahu nggak nahwu itu apa? Itu ya, nahwu itu pokoknya ilmu ada kaitannya sama ilmu akliyat lah, gitulah. Pokoknya masih berkaitan dengan ilmu agama lah. Kan ada hal yang tidak sesuai kan sebenarnya kan? Tapi nggak masalah. Yang penting dia harus mengetahui dulu apa yang sedang dia cari. Karena tidak mungkin seseorang mencari sesuatu tanpa dia tidak diketahui sama sekali. Itu muhal ngadatan, mustahil secara adat, walaupun secara akal mungkin saja, tapi secara adat mustahil, karena kita nggak pernah menjumpai. Tadi contohnya kayak Rahmat tadi kan, kalau bisa terjadi seperti itu maka dikatakan sebagai orang yang tidak waras. Oke. Itu kalam para ulama ketika memulai suatu ilmu adalah mewajibkan mengetahui dari hal apapun. La budda likulli syari'in fi kasratin min an yatasawwaruha biwahdatin ma. Oke. Lah maka dari situ sebelum kita masuk ke dalam ilmu shorof, kita wajib mengetahui hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, maka setidaknya cukup kita menggugurkan kewajiban kita min an yatasawwaruha biwahdatin ma, yang dikatakan oleh para ulama sebagai muqaddimatul ilmi. Muqaddimatul ilmi. Atau sebagian ulama mengatakan mabadi asyar. Nama lainnya juga dikatakan sebagai muqaddimatul ilmi. Sama. Seperti di dalam nadim yang sering kita dengar tentang mabadi asyar. Inna mabadi kulli fanin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma istamara. Kemudian wa fadluhu wa nisbatun wal wadi walis mulis indadu hukmu syari'ah.
Masailun wal ba'du bil ba'di apa wa man dara jami'a hadza syarafa. Oke. Mabadi asyraf. Dikatakan mabadi itu kenapa? Mabadi jamak daripada apa? Saya sering katakan jamak dari apa agar kawan-kawan terbiasa menarik jamak daripada mufradnya. Karena banyak orang yang tahu ini jamak taksir tapi nggak tahu mufradnya. Ya. Mabadi jamak daripada apa? Mabda. Mabda maknanya apa? Formula. Sigotnya apa dulu? Nah di situ. Sigotnya apa? Masdar mimi berarti permulaan gitu ya. Selain masdar mimi apa? Isi makan berarti tempat bermula, ya, tempat bermula atau tempat memulai gitu ya. Asyraf yang ada 10. 10 ini menurut ulama muasirin. Ulama muasirin sebelum Syali Jum'ah. Sedangkan Syali Jum'ah mengatakan ada 11. Kenapa? Karena Maulana Syali Jum'ah menambahkan 1, yaitu apa? Tarikhul ilmi. Menambahkan adanya sejarah daripada ilmu yang sedang dibahas. Jadi ini adalah 10 ini mabadi asyraf yang dikatakan oleh ulama muasirin sebelum Syekh Ali Jum'ah. Lah kalau ulama mutaqaddimin gimana? Ulama mutaqaddimin mengatakan cukup 3 saja. Apa? Had, maudhu, dan samrah. Cukup. Itu menurut ulama mutaqaddimin. Oke. Kita artikan dulu nadumnya. Inna mabadi kulli fanin asyarah. Bahwasannya permulaan atau tempat bermula daripada setiap fan itu ada 10 gitu ya. Atau untuk memulai suatu fan itu harus melewati 10 hal terlebih dahulu. Yang pertama apa? Had. Yang kedua maudhu. Yang ketiga samroh. Yang keempat fadl. Had itu berarti takrif. Had di sini bukan had yang dikatakan di dalam mantik sebagai muqabil daripada rosem. Bukan. Tapi had yang dimaksud di sini adalah at-ta'rif. Baik itu yang had itu sendiri maupun yang rosem. Gak usah tanya maksudnya had itu apa, rosem itu apa. Nanti di mantik kalian bahas lebih detail. Yang penting tahu dulu aja. Ya. Kemudian maudhu. Maudhu itu apa? Maudhu itu bahasa singkatnya terkadang dimaknai sebagai objek pembahasan. Cuma sebenarnya kalau kita melihat daripada pembahasan maudhu di dalam setiap ilmu, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, belum ada kata-kata yang bisa mewakili. Karena maudhu itu sebenarnya berkaitan dengan hal-hal yang dibahas di dalamnya, ya. Yang bisa dikumpulkan dalam satu maudhu. Singkatnya memang seperti tema gitu ya. Cuma antara tema dengan objek kan hampir mirip gitu ya. Cuma yang jelas di sini maudhu itu adalah singkatnya objek lah, nggak apa-apa lah ya. Objek pembahasan di dalam fan tersebut apa? Summa samaroh. Samaroh itu apa? Buah. Ya, samaroh itu buah. Samaroh ini sebenarnya lebih umum daripada maknanya. Karena samroh itu berarti kan buah. Buah itu kan berarti baru akan muncul ketika suatu tanaman sudah ditanam, tumbuh kemudian berbuah. Artinya harus ada di akhir gitu ya. Tapi secara lughah, samroh itu nggak harus di akhir. Karena samroh itu mencangkup adanya ghayah dan mencakup adanya faidah. Faidah itu apa? Faidah itu kebaikan yang bisa diambil daripada yang sedang kita pelajari gitu ya. Baik itu yang faidahnya berkaitan atau tidak. Misalnya, kamu belajar nahwu, gunanya untuk apa? Saya belajar nahwu biar saya diberi kiriman orang tua lebih dari cukup setiap bulan. Enggak apa-apa. Itu termasuk daripada faidah. Ghoyah. Ghoyah ini buah yang didapat di akhir. Buah yang didapat di akhir. Misal,
kamu belajar nahwu untuk apa? Biar saya bisa memahami Al-Quran. Nah, berarti kan ada di akhir kan? Apa? Nilai positifnya ada di akhir, manfaatnya ada di akhir. Boleh juga bermakna manfaat. Ya, kalau manfaat apa aja terserah, baik di awal maupun di akhir boleh. Oke, kemudian fadl, keutamaannya besok akan saya jelaskan. Nisbahnya, nisbah itu berarti hubungan dia dengan ilmu yang lain seperti apa. Kemudian wadi, wadi ini berarti orang yang pertama kali memodifikasi ilmu tersebut menjadi peletak dasar daripada ilmu tersebut. Itu siapa? Isim berarti nama dari ilmu tersebut apa? Hukum syari, berarti di sini hukum secara syariat gitu ya. Wajibkah? Karena hukum syariat ada 5 gitu ya. Wajibkah, sunnahkah, atau seperti apa? Ya. Kemudian masail, masail berarti pembahasan yang ada di dalamnya. Jamak daripada masalah gitu ya. Yang mana masalah merupakan isim makan daripada sa'alah, tempat ditanyakan di sana dan dibahas. Wal ba'du, adapun innama ba'di, berarti ini menjadi apa? Isimnya inna kulli fanin, innama ba'di kulli fanin asyara. Jadi khobar inna. Hafal nggak lambang sorogannya? Udah mulai dipraktekin nggak? Udah mulai belum? Udah mulai lambang sorogannya? Udah sebagian. Kalau belum nanti minta ke guru pengajarnya barangkali lupa. Innama ba'di kulli fanin itu ada 10. Itu ya. Ini menjadi khobar daripada inna. Al-had jadi apa? Jadi badal. Ini ya. Bisa ya? Terus wal ba'du, adapun sebagian itu iktafa, tercukupi atau sudah cukup. Ta'aluknya ke sini bil ba'di iktafa. Berarti huruf ba-nya di sini ta'aluk kepada iktafa. Artinya sebagian daripada 10 ini sudah cukup dengan sebagian yang lain. Maksudnya gimana? Sebagian yang pertama itu nomor 4 sampai 10. Sebagian yang kedua itu nomor 1 sampai 3. Artinya dengan mengetahui had, maudhu dan tamroh saja itu sudah mewakili ke 10 yang lain, atau ke berapa berarti? Ke 7 yang lainnya. Artinya cukup dengan mengetahui 3 saja boleh ya, untuk bisa memulai suatu fan ilmu. Wal ba'du iktafa bil ba'di ya. Wal ba'du iktafa bil ba'di. Wa man dara, dan barang siapa yang mengetahui semuanya ya, maf'ulun bihi, jami'nya menjadi maf'ulun bihi. Faman darul jami'a haja, menjadi apa? Ini menjadi syarat, ini menjadi jawab ya. Barang siapa yang mengetahui semua, artinya kalau barang siapa yang memulai dengan ke 10-10-nya semuanya tanpa mencukupkan hanya 3 saja, haza asyarafa. Haza itu apa? Hasolat, akan mendapatkan apa? Syarafa, akan mendapatkan kemuliaan ya, kemuliaan. Tapi saya setelah memahami 10 muqaddimah ini, gak ada tuh kemuliaan yang muncul dalam diri saya, karena saya belum belajar apapun, baru tahu tentang apa itu ta'rifna. Kok tiba-tiba langsung mulia, itu maksudnya gimana? Maksudnya mulia itu nanti kalau kita sudah sampai kepada akhir daripada ilmu tersebut, sudah mengetahui masail dan seterusnya, memahami sampai akhir. Jadi di situ sebenarnya syaratnya itu butuh beberapa tahapan lagi, cuma disingkat menjadi satu bentuk syarat dan jawab. Sebenarnya panjang itu. Waman darol jami'a ya syara'a fi fannin minal funun.
Waman syara'a fi fannin minal funun, ya, berarti tolaba dalikal fan, tolaba dalikal fan. Kemudian waman tolaba dalikal fan, fahima dalikal fan. Waman fahima dalikal fan, fahima al-Qur'an atau al-Qur'an was sunnah. Waman fahima al-Qur'an was sunnah hasola haza asyarafa. Artinya di sini sebenarnya ada proses yang panjang untuk sampai ke titik kemuliaan, tapi banyak yang dihapuskan. Paham ya? Nah, itu baru nantinya. Bismillah. Untuk hari ini kita cukupkan pada cukup ya sampai ini. Ya, kayaknya coba kita sampai mau ya. Semoga aja cukup. Antum di situ diberi jeda kayak yang di papan tulis nggak? Benar. Kalau enggak, pusing nanti kan tulisannya di sini, penjelasannya di atas. Oke, takrif daripada ilmu sorof. Sebelum kita masuk ke dalam ilmu sorof, karena kita hidup di zaman mu'asyirin, yang mana kita bermuamalah dan hidup sezaman dengan Maulana Syekh Ali Jum'ah, maka alangkah baiknya kita juga mulai dengan sejarah singkatnya terlebih dahulu. Secara singkat. Oke, sejarah ilmu sorof. Ilmu sorof itu tidak muncul secara tiba-tiba. Artinya tiba-tiba ada ilmu sorof, atau sejak dahulu udah ada ilmu sorof. Tidak seperti itu. Tapi munculnya ilmu sorof itu setelah melewati beberapa tahapan. Awalnya adalah bermula ketika Sayyidina Ali mendengar salah seseorang yang berkata ma'ajmala as-sama'u, ma'ajmala as-sama'u. Kemudian kaget. Kalau dilihat daripada siyakul kalam, kan sebenarnya dia sedang takjub kan ya. Kenapa? Karena posisinya di malam hari, keadaan langit memang sedang berbinar-binar dengan bintang gitu ya. Tiba-tiba ma'ajmala sama'u, maknanya bukan lagi takjub, tapi maknanya adalah ya, menjadi istifham. Apakah langitnya indah? Gimana sih? Udah jelas-jelas indah malah ditanyain indah enggak? Nah, kan beliau bertanya, Madaratta, kamu pengen ngomong apa sih? Kemudian si orang tersebut menjawab, ya ata'ajjabu, atau yu'jibuni as-sama. Saya suka dengan keadaan langit di malam hari ini gitu. Fakul, maka Sayyidina Ali berkata, kul ma ajmalas sama'a, fala taqul ma ajmalas sama'u. Maka dari situ beliau mulai merasa, kalau orang Arab ngomongnya udah mulai seperti ini mengkhawatirkan. Nanti siapa yang akan bisa memahami Al-Quran suatu saat ketika orang-orang sudah mulai tidak punya kemampuan dalam berbahasa Arab. Artinya beliau mulai khawatir gitu. Dan beliau akhirnya setelah itu menyuruh salah satu kawan beliau, yaitu Abul Aswad Ad-Duali gitu ya, untuk menyusun kaidah tata bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, yang kala itu dinamakan sebagai nahwu. Yang mana nahwu ini sebenarnya berisi tentang di dalamnya ada ilmu sorof juga gitu ya. Kenapa dinamakan nahwu? Karena pertama kali Sayyidina Ali bercerita tentang kejadian yang terjadi di malam hari tersebut. Kemudian beliau berkata, unhu hadan nahwa. Unhu hadan nahwa. Unhu itu apa? Unhu itu maknanya adalah menuju gitu ya. Nahyah gitu ya. Artinya kan berarti tujuan atau kosoda, menyengaja lah. Artinya unhu adalah menujulah kamu hadan nahwa, kepada tujuan ini. Maksudnya adalah coba kamu fokus ke permasalahan ini nih, yang tadi saya ceritakan. Akhirnya karena berdasarkan perintah tersebut, maka ilmu tersebut juga dinamakan sebagai ilmu nahwu. Jadi nahwu ini asalnya adalah dari kalam Sayyidina Ali yang mengatakan unhu hadza an-nahwa. Oke. Kemudian setelah berkembang seiring berjalannya waktu,
para ulama berpikir ini ilmu nahwu kayaknya perlu dibagi menjadi beberapa ilmu, karena di dalamnya sebenarnya dikatakan sebagai satu ilmu itu kan kalau maudhu'nya satu, objek pembahasannya hanya satu. Sedangkan dalam ilmu nahwu kala itu pembahasannya ada banyak. Ada kalanya bahas i'rab, ada kalanya bahas iqlal, ada kalanya bahas ibdal. Ini sebenarnya mau kemana sih? Akhirnya para ulama berinisiatif untuk memisahkan ilmu shorof daripada ilmu nahwu. Orang yang pertama kali memisahkan ilmu shorof daripada ilmu nahwu adalah Sayyidina siapa? Mu'az bin Muslim al-Harra, yang mana beliau dikatakan sebagai wadi' daripada ilmu shorof, karena memisahkan ilmu shorof daripada ilmu nahwu. Kemudian beliau mulai memodifikasi ilmu shorof. Walaupun karya-karya beliau Allah alam ya, saya tidak tahu, cuma di beberapa literasi yang saya baca, saya belum menemukan karya daripada Mu'az bin Muslim al-Harra. Oke. Beliau wafat pada tahun 187 kalau nggak salah, 187 atau 178 ya, sekitar itulah. Yang jelas beliau wafat di akhir abad kedua Hijriah. Lah, kemudian setelah itu ya, tadi kan Mu'az bin Muslim al-Harra itu punya murid. Muridnya bernama Imam Al-Kisai. Ya, karena Imam Mu'az bin Muslim al-Harra ini merupakan seorang Kufi, orang Kufah. Kemudian beliau memiliki murid bernama Imam Kisai, yang kelak suatu saat beliau akan menjadi panglima besar daripada madhab Kufah, salah satu madhab gramatikal bahasa Arab, yang menjadi rival daripada ulama Basrah yang dipanglimai oleh Imam Sibawayh. Lah, setelah berjalan beberapa zaman, mulai muncul beberapa ulama yang giat memproklamirkan atau menyemarakkan semangat daripada Imam Mu'az bin Muslim al-Harra. Salah satunya adalah Imam Al-Mazini yang mengarang kitab shorof bernama At-Tasrif, yang mana Imam Al-Mazini ini At-Tasrif kitabnya disyarah oleh Ibnul Jinni ya, dalam syarahnya yang bernama Al-Musannaf. Ibnul Jinni merupakan musannif daripada Tasrif al-Muluki yang kemarin dikaji oleh Maulana Syekh Fauzi Konate. Tasrif al-Muluki. Ibnul Jinni punya beberapa karangan. Di antaranya adalah Tasrif al-Muluki. Kemudian berikutnya adalah tadi yaitu al-Musannaf, syarah daripada At-Tasrif milik Al-Mazini. Kalau kita tarik ulur ya, Al-Mazini itu punya Al-Mazini itu punya muridnya bernama Al-Mubarrid. Kemudian Al-Mubarrid punya murid bernama Ibnu Sarraj. Muridnya bernama Ibnu Sarraj. Ibnu Sarraj inilah beliau yang terkenal sebagai orang yang merapikan kalam-kalam daripada Imam Sibawayh. Karena tadi dikatakan Al-Mazini itu merupakan murid daripada Imam Sibawayh, gitu ya. Murid daripada Imam Sibawayh, yang mana Imam Sibawayh itu hidup pada zaman Imam Al-Kisai, gitu ya, Imam Al-Kisai. Dan tadi Al-Mubarrid punya murid lagi, tadi Al-Mubarrid punya murid bernama Ibnu Sarraj yang merapikan kalam daripada Imam Sibawayh. Kemudian Ibnu Sarraj punya murid bernama Imam Abu Ali Al-Farisi. Abu Ali Al-Farisi. Kemudian Abu Ali Al-Farisi punya murid bernama Ibnul Jinni. Berarti murid keberapa itu? Berarti Ibnul Jinni menyarah karangan daripada guru-gurunya.
Berarti itu sudah berjarak sekitar 5 turunan keilmuan baru disyarah oleh tadi siapa, Ibnul Jinni, syarah daripada karangan Al-Mazini yang dinamakan sebagai At-Tasrif. Dan di masa ketika awal mula sorof itu dipisahkan, salah satu ulama besar madhab Hanafiyah atau pendiri madhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah, juga pernah mengarang sebuah kitab ya, yang kitabnya akan sampai sehingga sekarang kita akan mempelajarinya. Imam Abu Hanifah kila, menurut satu riwayat, beliau mengarang kitab yang dinamakan sebagai Al-Maqsud, matan, berupa matan atau nasr, bukan nadom. Matan dulu, sebelum jadi nadom itu berupa nasr terlebih dahulu, bernama kitab Al-Maqsud atau Matnul Maqsudi ya. Itu menurut satu riwayat, walaupun menurut Syekh Fauzi sendiri beliau mengatakan wakila annal musannif majhul, dikatakan katanya musannif majhul, tapi ada sebagian yang mengatakan musannifnya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Kemudian setelah itu muncul beberapa syurah daripada matan Al-Maqsud. Salah satu syurah yang terkenal adalah syarah Ima'anul Anzar. Ima'anul Anzar yang dikarang oleh Muhammad bin Bir Al-Barkawi, yang kemarin awamilnya kita pelajari sama Maulana Syekh Fauzi, yaitu awamil Al-Barkawi. Masih ingat nggak? Ada yang ikut nggak? Nggak ada? Atau ada yang pernah dengar dilihat status itu? Pernah ya? Awamil Barkawi. Itu beliau juga mensyarah matan karangan daripada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Gak apa, ini masih tentang sejarah. Jadi kawan-kawan kalau saya nggak bisa nyatet, santai saja. Ini bukan inti daripada ilmunya. Tapi nanti kalau mau ngulang silakan direkam. Cuma ini belum inti ke ilmunya. Ini mengantarkan kepada takrifnya. Ya. Oke. Kemudian setelah beberapa masa, para ulama merasa ini matan daripada maksud punya Imam Abu Hanifah. Ini kayaknya susah dipahami. Ya, karena mungkin ketika zaman Abu Hanifah itu mudah sekali. Kemudian setelah beberapa zaman semakin muncul adanya degradasi intelektual gitu ya. Akhirnya mulai kayaknya harus dipermudah lagi bahasanya. Makanya musannif Ahmad bin Abidir Rahimi ya, Ahmad bin Abidir Rahimi atau musannif daripada Nadmil Maqsud, beliau berinisiatif kayaknya harus diringkas nih jadi nadom, kayaknya lebih enak gitu. Maka sekarang sudah ada di tangan kawan-kawan menjadi sebuah nadom yang sangat mudah sekali dipahami. Walaupun bagi kita ternyata sulit juga gitu loh. Pada waktu itu mudah, tapi sekarang menjadi hal yang sulit. Buktinya apa? Butuh disyarah. Butuh disyarah berupa aunul ma'bud. Berarti emang matanya menjadi hal yang sulit gitu. Karena butuh adanya syarat. Lah, adapun kemudian Nadhum Maqsud ini disyarah oleh beberapa ulama. Salah satu yang terkenal adalah syarah yang akan kita bahas, yaitu Aunul Ma'bud, karya daripada Abu Abdirrahman. Abu Abdirrahman Ibrahim. Itu yang akan kita pelajari. Itu adalah bagian daripada syarah Nadhum Maqsud. Tapi itu bukan yang masyhur. Yang paling masyhur dan dipelajari di Indonesia adalah Hilul Maqud, syarah daripada Nadhum Maqsud. Ini yang banyak dipelajari di Indonesia menggunakan Hilul Maqud. Cuma kalau di Mesir, Hilul Maqud itu nggak ada yang cetakan seperti ini. Semuanya Halabi. Ya. Jadi kalau kawan-kawan pengen beli, silahkan datang ke Maktabah Halabi yang dekat pasar belakang azan. Nah di situ ada. Terakhir saya beli 2 tahun yang lalu itu harganya 20 lek. Sekarang mungkin 30 atau 40. Yang jelas Halabi nggak mungkin lebih dari 50. Karena lebih murah ya.
Oke, itu secara singkat perjalanan daripada ilmu sorof sampai kita menjumpai atau berjumpa dengan salah satu kitab, salah satu nazam yang fenomenal. Kalau kata orang Indonesia nih, orang pesantren Indonesia, kalau belum belajar nado maksud itu berarti belum belajar sorof. Beda sama ulama Mesir. Kalau ulama Mesir barometernya bukan nado maksud, tapi tasrif aizi. Akan dikatakan man lam yabda as-sorfa bil izzi lam yabda as-sorfa. Artinya belum dikatakan memulai ilmu sorof kalau belum memulai dengan tasrif izzi. Tapi karena kita orang Indo, kita pakai madhabnya orang Indo lah. Kalau belum memulai dengan nado maksud berarti belum dikatakan belajar sorof. Oke. Makanya kita memulai dengan takrif ilmu sorof terlebih dahulu. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zanjani Al-Izzi, musannif daripada Tasriful Izzi. Tasrif daripada ilmu sorof adalah tahwilul aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Tahwil tahwil itu mananya apa? Secara lugah anak. Sekarang kita cocokkan dengan as-sorf. As-sorf itu mananya apa? At-tawbiyah. Ada yang aneh di sini. Kenapa? Karena ketika musannif daripada tasrif izzi mentakrifkannya dengan tahwil, maka kita menjumpai secara lugah definisi tahwil dan sorf itu berbeda. Definisi tahwil dan sorf itu berbeda. Ini sorf secara lugah adalah at-taghyir. Kemudian ditakrifkan secara istilah menjadi tahwil. Yang mana tahwil sebenarnya maknanya bukan taghyir, tapi adalah nakal. Maka kita mudah saja menjawabnya. Kita katakan, di dalam taghyir itu ada makna nakal. Kenapa? Karena taghyir itu ada banyak macam. Taghyir itu perubahan, ya kan? Perubahan itu kan bisa berubah dari fisiknya, ya kan? Bisa berubah dari tempatnya, ya kan? Bisa berubah dari keadaannya, ya kan? Berarti di situ nakal juga masuk. Nakal ini kan berubah dari satu tempat ke tempat lain, gitu ya. Baik itu ada penambahan maupun tidak. Yang jelas ada perpindahan. Masuk juga badal, pergantian atau tabdil. Tabdil masuk juga. Dan seterusnya. Artinya kesimpulannya adalah an-naqlu akhassu minat taghyir. Berarti nakal ini lebih khusus daripada taghyir secara bahasa. Berarti ketika musannif mentakrifkan sorof sebagai tahwil, maka menjadi benar. Kenapa? Karena dalam ilmu sorof kita hanya fokus kepada nakal saja, ya, nakal saja, kepada nakal yang memberikan makna. Adapun tabdil itu bukan pembahasan inti, tetapi pembahasan yang muncul setelah adanya nakal. Detailnya akan kawan-kawan jumpai, gitu ya. Cuma yang jelas tabdil ini muncul setelah adanya nakal, baru ada tabdil. Cuma yang fokus pembahasan sorof sebenarnya hanya nakal saja. Maka takrifnya menjadi benar, tahwil. Tahwilul aslil wahidi, ya. Berpindahnya asal yang wahid, yang satu, ya. Asal ini apa sih? Asal wahid itu apa? Al-masdar. Menurut ulama Basrah. Kita pakai pendapat ulama Al-Basriyin. Kenapa? Kalau ulama Kufah mengatakan
aslul wahidnya bukan masdar, tapi fi'il madhi. Kita menggunakan madhab Basrah dalam menggunakan ta'rif. Oke, masdar. Tapi kan masdar ada banyak. Masdar yang sulasi kah? Masdar yang rubai kah? Masdar yang khumasi kah? Masdar yang mazid kah? Masdar yang mujarrad kah? Itu kan ya? Mujarrad itu berarti masdar daripada fi'il yang hurufnya nggak ada tambahan. Itu namanya mujarrad. Kalau mazid berarti masdar daripada fi'il yang di dalamnya ada tambahan hurufnya. Paham ya? Oke. Lah, tapi yang dimaksud di sini masdarnya adalah al-masdar li fi'lin mujarrad. Al-masdar li fi'li al-mujarrad. Kenapa? Kalau dikatakan fi'il mazid, masdar daripada fi'il mazid juga masuk. Nah, berarti nanti antara istaf'ala istafhama dan fahima, ya, berarti dari masdar yang berbeda, dari asal yang berbeda. Istafhama dari istifham, fahima dari fahmu. Berarti ini asalnya berbeda dong. Padahal istafhama harusnya disamakan asalnya dengan fahima. Ya, maka di sini kita tidak menganggap istifham sebagai asal, karena dia masdar daripada fi'il mazid. Ya, maka kita katakan aslul wahid di sini adalah al-masdar li fi'li al-mujarrad, bukan li fi'li al-mujarrad. Kemudian ila amsilatin. Tahwilnya tadi kepada apa? Menjadi amsilah. Maksudnya amsilah di situ adalah siyam atau hayat. Siyam atau hayat. Kalau saya ngomong siyam berarti sampingnya harus hayat, biar tatobuk, ya kan? Karena siyam kan jamak, hayat juga jamak. Siyam atau hayat itu apa sih? Siyam atau hayat itu keadaan suatu kalimat. Keadaan suatu kalimat. Baik itu dari segi harokat, sukun, jumlah huruf tambahan, ataupun jumlah huruf yang asli. Pokoknya keadaan ya, dalam suatu kalimat masih umum. Baik harokatnya, sukunnya, hurufnya, jumlah hurufnya, mujarradkah, mazidkah, itu namanya siyam atau hayat. Kemudian mukhtalifah li ma'anin. Ma'anin jamak atau mufrad? Jamak. Kalau jamak kita tandai jamak. Tapi jamak tak siap. Ya. Bawahnya. Jangan taksir ini ya. Mufradnya apa? Makna sihotnya apa? Makna sihotnya apa? Fi'ilnya apa dulu? Ana yakni inayatan wa makna. Ana yakni inayatan wa makna. Berarti masdar ini. Oke, masdar mimi. Berarti makna itu berarti ya, berarti maksud gitu ya, atau maknanya gitu ya. Yaitu udah maf'ul lah dalam bahasa Indonesia. Lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha, yang tidak bisa tercapai kecuali dengan apa? Bihanya kemana kembalinya? Amsilah mukhtalifah. Amsilah mukhtalifah atau ma'anin maksudah?
Amsilah. Paham ya? Amsilah mukhtalifah. Saya mau jelasin dari sisi balaghahnya, cuma takut kawan-kawan pusing, jadi nantilah. Cuma yang jelas kembalinya ke amsilah mukhtalifah. Walaupun secara makna masih ada iskal ketika kita kembalikan ke sana. Ya, secara singkatnya paham ya? Paham nggak? Kalau nggak paham bilang. Kenapa nggak kembali ke tahun? Kenapa nggak kembali ke tahun? Kenapa? Ya kan, benar kan? Dalam balaghah ini aja dulu. Nah ya, yang tidak bisa diketahui kecuali dengan amsilah mukhtalifah. Oke, udah ya, sini paham? Secara mana memang kembali ke tahwil, karena tahwil itulah yang menyebabkan munculnya adanya makna. Tapi kan kita nggak masalah menyebutkan akibat tapi menginginkan adanya sebab, kan nggak masalah, ya kan? Nggak masalah menyebutkan akibat menginginkan sebab. Misal ini misalnya, wah, langitnya menurunkan kebahagiaan gitu ya. Misal maksudnya apa? Langitnya menurunkan kebahagiaan, maksudnya adalah menurunkan air hujan. Dengan adanya air hujan saya bisa main hujan-hujanan. Dengan main hujan saya jadi bahagia gitu loh. Kan bisa aja kan? Bisa. Gak apa-apa. Itu dari segi balaghah. Cuma detailnya kawan-kawan nanti belajar sendiri di balaghah. Nah, mafhum takrifnya. Tapi ternyata menurut sebagian ulama takrif ini kurang tepat. Kenapa? Karena dalam kita udah bahas sampai sini ternyata kurang tepat ya. Karena menurut sebagian ulama dalam ilmu sorof perubahannya itu tidak hanya untuk tujuan makna saja, ada kalanya untuk tujuan lafaz saja. Ya ada perubahan aja, nggak ada tujuan untuk memberikan makna atau apa, nggak ada. Ya, makanya menurut sebagian ulama ada yang mentakrifkan as-sorfu apa? Taghyirun fi tabniyatin li gharadin ma'nawiyyin aw lafdiyyin. Taghyirun fi abniyatin li gharadin ma'nawiyyin aw lafdiyyin. Boleh pakai ini takrifnya? Boleh pakai ini. Takrif daripada ilmu sharf. Di gharad ma'nawi itu contohnya apa? Contohnya lit ta'diyah. Yang tadinya karuma. Karuma maknanya apa? Mulia, itu kan ya. Karuma Zaidun berarti Zaid orang yang mulia. Ketika dirubah menjadi akroma, memuliakan. Ini ta'diyah. Berarti adanya perubahan dari karuma menjadi akroma, ya kan? Kaf, ro, mim dipindah ke sebelah kiri, ya kan? Cuma setelah itu ditambahkan hamzah. Berarti di sini ada tahwil kan ya? Ada tahwil. Nah, berarti di sini tahwilnya tersebut menimbulkan adanya gharad, tujuan makna berupa ta'diyah. Itu namanya gharad makna. Ada juga yang gharad lafzi saja. Ya. Contohnya apa? Contohnya dah roja. Jangan pakai dah roja. Hakola dirubah menjadi haukola. Apakah dari hakola menjadi haukola ada perubahan makna?
ketika sudah dinakal nggak ada. Dinakal kepada hauqala untuk tujuan lafzi saja, tujuan lafaz saja. Agar apa? Agar hauqala bisa diikutkan kepada wazan fa'lal. Kok bisa diikutkan? Nanti akan kita bahas di pembahasan at-taghyir bil ilhaq. At-taghyir bil ilhaq. Itu akan kita bahas di sana. Nah, setelah itu para ulama shorof mengatakan ini takrif bukan takrif daripada shorof ketika menjadi ilmu, tapi ini takrif daripada shorof ketika shorof itu merupakan bagian daripada ilmu nahwu. Sedangkan shorofnya sendiri ketika ditakrifkan, maka ketika ditakrifkan sebagai sebuah ilmu, ya, maka takrifnya adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalu abniyatil kalimi, terus allati laisat bi'irab. Nah, ini takrif daripada ilmu, takrif daripada shorof ketika sudah menjadi suatu ilmu yang mustaqil, yang independen, yang udah sendiri. Oke. Berarti intinya di situ. Intinya di situ ya. Dikatakan allati laisat bi'irab, ya. Allati laisat bi'irab wal bina. Boleh. Agar ilmu nahwu keluar daripada ilmu shorof, karena keduanya sama-sama membahas tentang ahwalu abniyatil kalim. Bedanya kalau nahwu itu membahas tentang i'rab dan bina saja, kalau shorof selain i'rab dan bina. Takrif yang di bawah itu takrif yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik, sahib daripada Alfiyah Ibnu Malik. Adapun takrif daripada yang di atas itu takrif daripada sahib Tasriful Izzi, yaitu Al-Imam Az-Zanjani. Az-Zanjani. Kalau takrif yang kedua, saya belum menemukan qail yang lebih jelas ya. Nanti saya kabarin lagi. Kayaknya maudunya rumah dekat. Hafum nggak sampai sini? Silakan, ada yang mau tanya nggak? Sebelum saya tutup. Ya, benar. Yang bawah alat laisat bi'irabi wal bina. Ya. Alat laisat bi'irabi wal bina. Pertama pakai alif lam apa enggak? Yang mana? Harus pakai alif lam apa bi'irab? Yang pertama bi'irabi apa bi'irab? bi'irabi wal bina. Biar pas. Sama-sama lagi loh. Ya. Bi'irabin allati laisat bi'irabin wa bina. Wala bina'in allati laisat bi'irabin wala bina'in. Kalian pernah lihat kitab Fiqhul Ma'qud yang sering dipelajari di Indonesia? Pernah? Pernah ya? Fiqhul Ma'qud itu, kalau saya kadang-kadang sering ketawa kalau lihat masih serius.
ada tempat berharga di sekitar sini yang mungkin karena dia asing ya, nggak pernah baca kitab-kitab syaraf gitu, atau mungkin bisa jadi belum pernah duduk di depan masyayikh gitu, sehingga tidak tahu berharganya suatu tempat gitu. Jadi ada suatu tempat, kita kenal dulu dengan musannif daripada Hilal Ma'qud, yaitu Abu Muhammad, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Alish, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Alish, itu musannif daripada Hilal Ma'qud. Beliau itu dulu ketika di Azhar selalu beribadah di suatu tempat, beribadah belajar di suatu tempat, istiqomah lah di situ terus. Di mana tempatnya? Tempatnya sekarang menjadi masjid, Masjid Alish. Masjid Alish, tahu nggak Masjid Alish? Ada yang belum tahu? Ya harus tahu ya. Kalau yang nggak tahu nanti diberitahu ya. Kawan-kawan kalau ke arah Azhar, mana ya berarti ya? Pokoknya sebelum mentok Azhar lah, kalau dari arah sini sebelum mentok ke Masjid Azhar itu kan ada gang ke sebelah kiri. Nah, di situ ada masjid, Masjid Alish. Pokoknya di situ nggak jauh dari belakang Azhar. Nah di situ ada Masjid Alish. Seperti halnya Masjid Syekh Khalid Al-Azhari, tahu nggak? Di mana? Di sini kan, setelah Kuwak. Kemudian Masjid Imam Dardir. Cuma yang lebih masyhur malah Imam Dardir. Padahal kita itu di sini kita bisa milih loh. Kalau kita lagi bingung sorof, ke Masjid Alish. Kalau kita lagi bingung nahwu, ke Masjid Khalid Al-Azhari. Kalau kita lagi bingung akidah, ke Imam Dardir. Kita kurang apa lagi di sini gitu loh. Biasanya cuma lewat doang gitu. Jadi saya belum tahu sejarahnya. Oke, ada lagi? Ya. Bedanya faidah sama manfaat, keduanya mirip. Faidah itu bisa didapatkan di bedanya. Kalau faidah itu bisa didapatkan di awal sebelum mulai. Kalau manfaat itu tidak bisa didapatkan sebelum mulai. Itu sisi perbedaannya. Sisi persamaannya antara faidah dan manfaat, kedua-duanya itu bisa terjadi di tengah-tengah ketika belajar ilmu tersebut, dan bisa terjadi di awal-awal dan bisa terjadi di akhir. Tapi kalau sebelum mulai, yang bisa hanya faidah saja. Faidah kamu, misal gini, kamu ditanya gini, apa faidah kamu pergi ke Alex, misalnya? Ya, faidah pergi ke Alex ya healing. Atau gini, faidah saya pergi ke Alex ya, ya biar bisa punya agenda. Nah, agenda kan berarti terjadi sebelum memulai, ya kan? Nah itu namanya faidah. Bisa terjadi sebelum mulai. Tapi kalau manfaat, minimal harus memulai dulu sedikit baru dapat manfaat. Paham? Nah, makanya ketika diwakili dengan samroh mencakup semua. Ya. Jadi pengarang Amil Barkawi Muhammad bin Bir. Muhammad yang Barkawi. Muhammad bin Bir. Muhammad bin Bir. Iya. Ba ya roh. Sebenarnya kalau di bahasa ininya bukan bir ya cara pengucapannya, cuma karena bahasa Arab pakai hijaiyah. Sebenarnya penyebutannya itu Muhammad bin Yir. Bin Yir. Kayak bahasa Turki gitu loh. Saya bukan orang Turki jadi susah ya. Bin Bir Al-Barkawi.
musannif daripada madhaba. musannif daripada Imamul Amdor. Syarah matan maksud. Syarah matan maksud. Beda mas dan bisa nomor Secara makna sama. Bedanya secara lafaz saja. Secara hayatnya bisa saja. Ada lagi? Ada? Gak ada. Kalau gak ada berarti saya paham. Ini Ada. ilmu sorof sebagai ilmu, maka takrif yang paling arjah adalah yang terakhir. Kalau ilmu sorof sebagai sebuah pembahasan dalam ilmu lughah, tidak melihat ilmu sorof sebagai sebuah ilmu, maka takrif yang paling diunggulkan para ulama adalah yang kedua. Sedangkan takrif yang masyhur di antara para muqtadi adalah takrif yang pertama. Yang paling masyhur di kalangan muqtadi yang kalian punya pertemuan 24. Sedangkan saya biasanya ngajar sorof itu minimal 36. Jadi mau nggak mau kalian harus nanti kalau di akhir-akhir saya cepat gitu ya, jelasinnya cepat, kawan-kawan harus pintar-pintarnya ngulang di rekaman apa. Ya biasanya 36, jadi di Manhaj Ilmu aja saya 48. Nah ya, Abang. Allahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.